Seorang dai Saudi menceritakan pengalaman dia pribadi. Saya lihat cuplikan ceramahnya ya. Dia mengatakan dia pergi ke Mesir. Kemudian setelah dia sampai di Mesir, dia pergi dari kota ibu kotanya, Kairo, ke Iskandaria, ke satu kota yang lain. Kemudian dia bilang pada saat di Kairo, dia mengenal satu pengurus masjid dan dia pergi ke masjid itu pada saat dia mau pulang ke Saudi setelah selesai pengajian di kota Iskandaria ini. Dia bilang, saya pun tiba malam. Kalau saya nginep di hotel juga waktunya sangat kepepet dan saya ingin malam ini nginep di masjid, di rumah Allah. Saya hubungi pengurus masjid, mereka menerimanya walaupun sudah agak telat waktunya. Kurang lebih jam 12, jam 1 malam tibanya gitu. Kemudian mereka mengatakan, baiklah masjid sudah kami siapkan, silakan setiap saat Anda bisa datang gitu. Dia bilang saya tiba di kota Kairo, tengah malam, jam 1 malam gitu kan. Dia bilang setelah saya masuk ke dalam masjid, saya temukan masjid menyala lampunya semua dan seperti memang sudah dipersiapkan gitu ya. Namun dia bilang tidak ada pengurus masjid, saya tidak tahu mungkin karena mereka sudah istirahat, sudah jam 1 malam. Namun di mihrab, di dekat mihrab ada satu orang yang lagi sujud. Dan lama sekali sujudnya. Saya pun datang mendekati orang tersebut, kemudian saya coba dengarkan. Dia ngomong apa orang ini gitu. Ternyata dia menyampaikan keluhannya kepada Tuhannya dalam sujudnya. Dia mengatakan, ya Allah sungguhnya istriku ya, membutuhkan uang untuk operasi. Dan kalau tidak operasi dia bisa meninggal dunia. Aku keluhkan permasalahanku padamu ya Allah karena aku tidak punya uang sama sekali. Ya. Dan dia sebutkan angka uang yang dia butuhkan itu. Udah selesai dia sampaikan seperti itu. Dia bilang, orang ini, dai ini mendekati orang tersebut, menunggu sampai selesai dia salam dari sholatnya. Lalu ditanyakan ada masalah apa? Dia bilang masalah istri saya sedang sakit, harus operasi dan kalau besok tidak dioperasi mungkin bisa mengancam nyawanya, saya sendiri tidak punya uang. Saya lupa angka pasnya ya, tapi kalau tidak salah sekitar 20 ribuan pon Mesir ya. Kalau saya tidak salah gitu. Kemudian kata dai ini, apa yang sudah kau lakukan sesuatu yang sudah sangat luar biasa dan yakinlah Allah akan berikan kepadamu jalan keluar. Lanjutkan doamu. Lalu dai ini mengatakan, orang itu pun terus berdoa, mengulang-ulangi doanya. Dan saya pun kena ngantuk, saya istirahat. Setelah saya sholat malam, beberapa rakaat, saya istirahat. Menjelang subuh, azan subuh saya dibangunkan untuk pengurus masjid. Syekh bangun gitu ya. Dibangunkan. Lalu kemudian saya wudu, lalu saya sholat qobliyah. Atau sholat sunnatul fajr ya, qobliyah subuh. Kemudian diiqamahkan sholat. Waktu diiqamahkan sholat, tiba-tiba saja pengurus masjid mengatakan, Syekh silakan jadi imam buat kami. Kata Syekhnya, saya lagi capek, mungkin kurang pas. Enggak, silakan walaupun ayat-ayat pendek. Maka dia bilang, saya pun jadi imam. Subhanallah, begitu selesai sholat, salam, lagi zikir, ada satu orang datang. Dia mengatakan, Syekh, saya mengenal Anda, saya mengikuti ceramah-ceramah Anda di YouTube, dia bilang. Ya. Dan saya ini punya hajat dengan Anda. Dia bilang, kata Syekhnya, apa hajatmu? Dia bilang, saya punya zakat harta, zakat mal, yang saya tunda pengeluarannya. Karena saya berharap zakat itu bisa terarahkan ke satu orang yang kira-kira orang ini, gitu kan, terpenuhi hajatnya dengan zakat itu. Walaupun istri saya sudah mengatakan, keluarkan saja, jangan ditahan gitu kan, ini zakat gitu. Lalu kata Syekhnya, berapa uang yang kau mau keluarkan? Dia sebutkan, ya jumlahnya seperti jumlah yang dibutuhkan oleh orang yang semalam nangis-nangis itu. Kata Syekhnya, subhanallah. Baik, tunggu sebentar. Syekhnya lihat kiri kanan, cari mana orang yang semalam sholat. Ternyata ada di ujung shaf pertama. Syekh mengatakan, diberikan isyarat supaya dia datang. Datanglah orang tersebut. Kata Syekhnya, coba ceritakan apa masalahmu semalam. Dia bilang, istri saya mau operasi, butuh uang sekian gitu. Disebutkan angkanya gitu. Maka orang yang punya zakat ini tiba-tiba meneteskan air mata menangis. Syekhnya juga menangis. Kenapa? Karena seperti depan mata mereka Allah berikan jawaban kepada orang ini gitu. Kok bisa Syekhnya datang ke situ, kemudian jadi imam, suaranya didengar, tadinya orang yang punya zakat ini
Dia tidak mau sholat di masjid itu, dia mau sholat di tempat lain, tapi karena dia dengar suara dan dia kenal, dia datang sholat di masjid itu. Kemudian dia menyebutkan hajatnya punya zakat, lalu kemudian ada orang di situ yang membutuhkannya. Maka langsunglah Syekh ini memberikan saran kepada pemilik uang agar memberikan kepada orang tersebut dan diberikanlah. Dan dengan diberikan, maka selesailah masalah orang tersebut. Ya, kata Syekhnya bahkan saking gembiranya orang tersebut, dia mengatakan, segala puji bagimu ya Allah, gitu. Ya. Jadi, orang kalau menyampaikan hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dipastikan akan terpenuhi.